Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini pendek, tapi insya Allah pembahasannya sangat panjang. Mudah-mudahan 1-2 pertemuan bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah ayat ini adalah merupakan bagian dari surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada seorang ratu yang bernama Balqis, yaitu ratu yang berada di kerajaan Saba di Yaman. Awal mula dari Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis di Saba yang berada di daerah Yaman, sementara Nabi Sulaiman ada di Palestina, yaitu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan binatang dan kemudian Nabi Sulaiman dia tidak melihat binatang hudhud. Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan oleh Allah, nikmat yang sangat luar biasa, bisa berbicara dengan binatang, bisa menguasai dan memerintah bangsa jin. Karunia yang sangat luar biasa. Ketika mencari burung hudhud tidak menemukan, langsung Nabi Sulaiman, mana burung hudhud? Nanti akan saya bunuh kalau tidak ada. Maka kemudian ketika burung hudhud datang kepada Sulaiman, memberi satu kabar yang belum pernah didengar oleh Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja, kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan, seorang konglomerat yang hartanya luar biasa, seorang ilmuwan yang bisa memerintahkan binatang, bisa berbicara dengan binatang, dan juga bisa berkomunikasi dan memerintahkan bangsa jin. Maka kemudian burung hudhud memberi kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa di Saba ada suatu kerajaan yang rajanya itu adalah ratu yang cantik yang bernama Balqis, yang sangat makmur. Tetapi sayang satu, ratu dan seluruh penduduknya menyembah matahari. Maka ketika Nabi Sulaiman memperoleh kabar yang seperti itu, kemudian Nabi Sulaiman mengajak kepada Ratu Saba untuk bertauhid, menyembah kepada Allah. Karena itu maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat yang isinya tadi surat An-Naml ayat 30. Cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ini
ada di dalam surat An-Naml, mulai ayat 20 sampai 44. Jadi 24 ayat menceritakan tentang Nabi Sulaiman berdakwah dengan Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, ini adalah surat dari Nabi Sulaiman, yang suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pertama kali Nabi Sulaiman ini yang memulai mengirimkan surat dengan bacaan basmalah. Yang kemudian Rasulullah juga seperti itu ya, dan bahkan saya kadang menerima SMS ya dari teman dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu adalah mengambil dari surat An-Naml ayat 20, 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka surat ini dibawa burung hudhud. Bayangkan dari Palestina ke Yaman, sangat jauh sekali. Burung hudhud bisa sampai Yaman. Ini adalah atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada burung hudhud karena memberikan kabar yang baru sehingga tidak jadi marah kepada burung hudhud, dan memerintahkan kepada burung hudhud untuk membawa surat itu kepada Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis menerima surat, Ratu Bilqis ini adalah ratu yang sangat bijaksana, yang sangat adil, hanya saja sayangnya menyembah kepada matahari. Ketika Ratu Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman yang mengajak untuk menyembah kepada Allah, bertauhid, maka kemudian Ratu Bilqis mengumpulkan para pembesarnya, bermusyawarah. Ini adalah prinsip Islam, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kamu di dalam suatu perkara, yang sudah dipraktekkan oleh Ratu Bilqis. Maka semua dikumpulkan. Ada sebagian yang berpendapat kita ini adalah negara besar. Kalaupun ada tantangan dari negara lain, kerajaan lain, ya kita lawan, kita pertahankan. Karena kita ini adalah negara besar. Sebagian berpendapat semesti itu. Tetapi semuanya itu terserah Ratu Bilqis. Setelah bermusyawarah, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tunduk, ada yang menentang. Maka kemudian semua diserahkan kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis sangat bijaksana. Karena itu dia berpendapat, kalau ditentang terjadi perang, maka ada dua kemungkinan, kalah dan menang. Kalau menang tetap bisa mempertahankan kerajaan, tetapi kalau kalah maka kerajaannya akan dijajah, rakyatnya akan dijadikan budak, semua akan dihancurkan. Maka alternatif yang dipilih oleh Ratu Bilqis yang sangat bijaksana, yaitu untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, mengutus utusan untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, sambil juga melihat seberapa besar kerajaannya Nabi Sulaiman, sehingga nanti bisa mengambil sikap apakah melawan atau tunduk kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi dikirimkan utusan dengan membawa hadiah-hadiah. Nabi Sulaiman adalah hamba Allah, seorang nabi dan rasul, dan juga seorang yang kalau sekarang sultan ya, miliarder ya, sehingga hadiah-hadiah tidak berarti bagi Nabi Sulaiman. Kembalikan, saya tidak butuh hadiah ini. Saya hanya butuh agar supaya Ratu Bilqis dan rakyatnya memeluk ajaran tauhid. Maka setelah dikembalikan, Ratu Bilqis tidak langsung menyerah begitu saja. Sebagai ratu yang cerdik, yang pandai, yang bijaksana, maka ketika hadiah itu dikembalikan oleh
Nabi Sulaiman, dia ingin melihat langsung. Jadi tidak tunduk ataupun menentang, tapi ia ingin langsung mengunjungi Nabi Sulaiman di Palestina. Dari Yaman ke Palestina perjalanan yang sangat jauh. Ya. Yaman di sebelah selatan Saudi Arabia, sedangkan Palestina di utara. Ya, sangat jauh sekali. Maka Ratu Balqis ingin berkunjung kepada Nabi Sulaiman. Allah memberitahu kepada Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balqis akan berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau dulu belum ada HP, ya, belum ada teknologi digital seperti sekarang. Kalau sekarang ya bisa berita apapun, ya bisa saat itu kita bisa ini. Tapi kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balqis akan berkunjung mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman. Maka dipanggil oleh Nabi Sulaiman, ya, pembesar-pembesar kerajaan, kemudian bangsa jin dan juga bangsa, ya, kerajaan jin. Maka ada jin yang bernama Ifrit. Ini semua dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 44. Ada jin yang bernama Ifrit. Wahai Sulaiman, saya ingin, ya, kata Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Balqis itu dibawa ke sini sebelum Ratu Balqis datang ke sini. Jadi saya ingin singgasananya itu dibawa ke sini. Maka kemudian jin Ifrit menyanggupi, "Wahai Sulaiman, saya mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabak yang ada di Yaman ke sini sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari singgasananya." Biasanya Nabi Sulaiman, ya, kalau pagi di singgasana itu sampai siang. Ya, kalau kita isoma, ya, istirahat siang. Jadi pagi sampai siang, ya, sebelum isoma sudah datang ke sini. Itu singgasananya. Ifrit karena bangsa jin mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang bisa membawa barang dalam sekejap. Maka kemudian ada seseorang, ya, hamba Allah, ya, yang diberikan kitab yang sanggup. Wahai Sulaiman, kalau jin Ifrit tadi sanggup membawa sebelum Nabi Sulaiman beristirahat siangnya hari, maka saya bisa membawa singgasana itu sekejap kerdipan mata. Di dalam surat An-Naml disebutkan dalam waktu yang sangat singkat. Maka kemudian itu yang diutus oleh Nabi Sulaiman. Saya baca di dalam tafsir, namanya tidak disebutkan, tetapi mufassir menyebutkan yang membawa itu adalah, ada yang menafsirkan adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir, ada juga yang menyebutkan mufassir itu adalah malaikat, karena itu juga termasuk malaikat hamba Allah, ya. Manusia juga hamba Allah, tapi juga ada yang menyebut asif. Tapi seseorang yang dengan kerdipan mata kemudian membawa singgasana Nabi Sulaiman. Setelah singgasana sampai kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman memerintahkan pada orangnya untuk merubah singgasana itu, ya, tetapi tidak mengurangi keindahannya. Jadi supaya dirubah. Maka kemudian Nabi Sulaiman menanti kedatangan Balqis dan seluruh rombongan. Sebelum Ratu Balqis datang dengan rombongan, Nabi Sulaiman membuat istana yang sangat megah. Istana yang sangat megah yang terbuat dari kaca. Jadi lantainya itu kaca. Dan di bawahnya itu ada air yang mengalir. Jadi keindahan seperti digambarkan di surga, yaitu
tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai di bawahnya. Maka kemudian Nabi Sulaiman membuat istana yang sangat megah, yang terbuat dari kaca, yang di bawahnya mengalir air, ya, mengalir air. Ketika Ratu Balqis itu kemudian datang dengan rombongannya ke istana Nabi Sulaiman, dia takjub melihat istana Nabi Sulaiman. Dia takjub, kemudian ketika masuk istana, dia melihat bahwa istana itu bawahnya ada air. Disangkanya air itu di atas itu, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran dia menyingsingkan bajunya dan terlihat betisnya. Ya, itu cerita dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 44. Jadi karena takut di situ seakan-akan ada sungai, maka kemudian dia menyingsingkan bajunya sehingga terlihat betisnya. Maka kemudian ternyata itu adalah air yang mengalir di bawah istana. Sangat takjub melihat istana Nabi Sulaiman, karena bisa Nabi Sulaiman memerintahkan pada bangsa jin dan manusia untuk membangun istana yang sangat megah itu. Maka kemudian Ratu Saba kaget, oh ternyata ini bukan sungai yang mengalir, padahal dia sudah menyingsingkan. Maka kemudian Ratu Balqis duduk di singgasana yang sudah disediakan, dan Nabi Sulaiman bertanya kepada Balqis, apakah singgasanamu seperti ini? Ini singgasana Balqis yang sudah dirubah oleh Nabi Sulaiman. Apakah singgasanamu seperti ini? Maka Ratu Bilqis kemudian mengamati, dan singgasananya itu ada tanda yang hanya Ratu Bilqis yang tahu. Jadi di dalam singgasana itu ada tanda yang hanya Ratu Bilqis yang tahu. Ketika Ratu Bilqis mengamati singgasana itu, dia kaget. Ini adalah singgasana saya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin bisa di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Ratu Bilqis bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian memerintahkan kepada seluruh punggawanya, rakyatnya untuk bertauhid menyembah kepada Allah. Karena melihat kekuasaan Allah, kekuasaan Allah yang ditampakkan melalui Nabi Sulaiman, istana yang demikian megah dan singgasana. Bagaimana mungkin dia menuju ke Nabi Sulaiman, sedangkan singgasananya ada di kerajaan Saba? Kok tahu-tahu ada di kerajaan Nabi Sulaiman? Meskipun singgasana itu oleh Nabi Sulaiman sudah dimodifikasi, tetapi tetap Ratu Balqis bisa melihat itu, bisa melihat singgasana itu, sehingga betul-betul takjub, kok bisa singgasananya berada di sini, siapa yang membawa ini. Maka kemudian itu adalah atas kekuasaan Allah, dan kemudian Ratu Bilqis kemudian bertauhid kepada Allah. Bapak dan Ibu, surat Nabi Sulaiman ini adalah surat yang menyebut dengan basmalah. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan wa innahu, dan dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu maka Rasulullah menganjurkan agar supaya setiap perbuatan yang kita lakukan dimulai dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam hadis, suatu perbuatan yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah maka tidak mendapatkan berkah. Karena itulah maka dianjurkan setiap perbuatan harus dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah kita memulai bacaan perbuatan yang kita lakukan itu dengan nama Allah, atas nama Allah.
Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah mempunyai Asmaul Husna, walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu adalah nama-nama Asmaul Husna, nama yang bagus, fad'uhu biha. Maka sebutkanlah, berdoalah kamu dengan menyebut nama Asmaul Husna. Jadi kita bisa berdoa dengan menyebut nama Asmaul Husna. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah Engkau Maha pemberikan rezeki. Urzukna rizqan halalan thayyibah. Berikanlah kami rezeki yang baik, yang halal. Ya Allah, ya Alim, Engkau Maha mengetahui. Ya Allah, manfa'na bima 'allamtana. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Syakur, Engkau yang Maha syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala ibadi. Ada satu ayat di dalam surat An-Naml ayat 40, ya, ayat 40 itu ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada orang tadi untuk mengambil singgasana, ya, Ratu Bilqis, dan kemudian dalam sekejap singgasana itu kemudian berada di hadapan Nabi Sulaiman. Maka apa yang diucapkan Nabi Sulaiman? Yang diucapkan Nabi Sulaiman adalah ungkapan syukur, yaitu ada di dalam surat An-Naml ayat 40. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskur am akfur waman sakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Ini adalah kalimat yang luar biasa, ada di dalam surat An-Naml ayat 40. Ketika utusan yang tadi mengambil singgasana Ratu Bilqis dan kemudian sampai ke hadapan Nabi Sulaiman, ucapan yang disampaikan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia yang diberikan kepada Tuhanku. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat kalimat ini, ya, bahkan ada PT atau CV, hadza min fadli rabbi, ini adalah rezeki dari Tuhanku. Ya, jadi banyak di tulisan-tulisan kuites, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Itu adalah ungkapan syukur yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman ketika utusan tadi yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap, hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk menguji, Tuhanku menguji kepadaku, aaskur am askuru, apakah saya akan bersyukur atau saya akan kufur. Waman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur sesungguhnya adalah untuk dirinya sendiri. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun karim, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Kaya dan Maha Mulia. Ini adalah kalimat yang diucapkan Nabi Sulaiman. Dua kalimat syukur yang diucapkan Nabi Sulaiman, yaitu kalimat ini, dan kalimat yang pertama adalah ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya berjalan-jalan, kemudian di tempat kejauhan Nabi Sulaiman mendengar ada naml, yaitu semut. Karena itu ayat surat ini disebut dengan surat An-Naml, yaitu surat semut yang menceritakan tentang kisah semut. Ada raja semutnya memerintahkan kepada anggotanya, masuklah kamu ke dalam lubang, jangan sampai kamu nanti terinjak kepada Sulaiman dan bala tentaranya. Ketika Nabi Sulaiman mendengar ucapan seperti itu, ucapan yang diucapkan semut tadi, maka kemudian apa yang disampaikan Nabi Sulaiman? Wa qala fatabassama dhahikan, maka tabassam, ya, Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahikan, dan guyu, ya, tertawa.
Jadi begitu mendengar itu Nabi Sulaiman tabassama, tersenyum dan tertawa, dan kemudian berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini adalah kalimat yang ada di dalam surat Naml sebagai ungkapan syukur Nabi Sulaiman. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikanlah aku kemampuan ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu, wali walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Berikanlah aku ya Allah kemampuan untuk senantiasa berbuat baik yang Engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan jadikanlah kami ya Allah hamba-Hambamu yang soleh. Ini adalah ucapan syukur Nabi Sulaiman setelah mendengar ucapan binatang yang dia dengar. Ucapan syukur yang kedua yaitu ada di dalam surat An-Naml ayat 40, setelah Nabi Sulaiman menyaksikan singgasana yang dihadapkan di hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap. Maka kemudian ucapan syukurnya tadi ada surat 40, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, ya, menguji apakah aku akan bersyukur atau tidak. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sungguh Allah Maha Ghani, Maha Kaya, dan Maha Mulia. Ini adalah pelajaran yang kita ambil karena Al-Quran itu berisi kisah-kisah yang ekstrim-ekstrim. Ada kisah yang sangat ekstrim, yaitu penguasa yang sangat dolim, Fir'aun, sehingga menjadikan dia lupa dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ada penguasa yang sangat hebat, diberikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, tapi kemudian sangat bersyukur, yaitu Nabi Sulaiman. Ada di dalam Al-Quran contoh manusia yang diberikan harta yang sangat banyak, Qarun, tetapi kemudian menjadi sombong dan ditenggelamkan Allah. Ini adalah contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan semata-mata kisah yang hanya sekedar kisah saja, tetapi adalah merupakan pelajaran yang bisa kita ambil sebagai takbir dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, insya Allah kita lanjutkan tadi tentang cerita daripada surat Nabi Sulaiman. Insya Allah nanti kita lanjutkan makna yang sebenarnya dari basmalah, karena setiap hari kita membaca basmalah di dalam sholat, di dalam Fatihah, di dalam memulai setiap surat, maka ada basmalah. Al-Quran terdiri dari 114 surat, ya. Semua surat-surat dimulai dengan basmalah kecuali surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah, tidak ada basmalahnya. Mengapa surat At-Taubah tidak memakai basmalah sementara surat yang lain? Dan apakah semua surat-surat itu basmalahnya tidak dihitung hanya di dalam Al-Fatihah? Kalau kita membaca Fatihah, maka surat yang pertama basmalah dihitung. Tapi kalau kita membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, basmalahnya tidak dihitung. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan menambah kita tentang kecintaan kita kepada Al-Quran. Betapa masih banyak sekali Al-Quran yang perlu kita pelajari, dan sangat menarik sekali, ya, karena terdiri dari kisah-kisah yang ataupun sejarah, ataupun juga tentang ilmu pengetahuan yang sampai saat ini sebagian belum dibuktikan oleh akal manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.